Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, ada teman saya Lailatul Desya Ramawati dan saya Muhammad Rizky Fajar Firdaus dan teman saya satu lagi Wanda Meliawati. Saya kelompok 3 bagian tugas untuk menjelaskan slide 4 dan slide 5. Kita mulai. Apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan DSS? Yang pertama, apa yang bisa dilakukan DSS? DSS diharapkan dapat memperluas kapasitas membuat keputusan untuk memproses informasi. Jadi kita akan mengambil banyak data sesuai dengan fakta yang akurat untuk mempertimbangkan keputusan sehingga dapat membantu kita untuk mengambil keputusan. Kemudian DSS memecahkan bagian masalah yang memakan waktu, menghemat waktu bagi pengguna. Karena banyaknya data dan pertimbangan, maka kita dapat memilih bagaimana cepat memproses, bagaimana memilih cepat untuk menyelesaikan masalah, dan akhirnya waktu terhemat. Menggunakan DSS dapat memberikan pengguna alternatif yang mungkin tidak diberikan. Jadi karena banyaknya pertimbangan, banyaknya data, kita akan mendapatkan pemikiran yang tidak sampai kita pikirkan. Kemudian yang tidak bisa diberikan DSS, namun dibatasi oleh pengetahuan yang diberikan padanya. Ini kembali kepada personal pribadi, bagaimana dia mau berusaha untuk mencari dan melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua, DSS juga proses penalaran yang terbatas karena ini adalah pemikiran manusia. Jadi wajar untuk bahwa ini terbatas dan tidak bisa dilakukan. Dan History of Decision System. Konsep ini lahir di akhir 1970 dari artikel J.D. Little dan Corey and Scott Morton. Little ini adalah observasi kecil karena manajemen sains yang terlalu rumit menurut mereka. Kemudian yang ketiga, Morton mengembangkan DSS dan kerangka kerja untuk komputer support. Dan sejarah DSS, Decision Support System. Pengawal DSS berawal pada akhir 1970-an dengan adanya pengguna komputer secara time sharing, yaitu berdasarkan pembagian waktu. Pada mulanya, seseorang dapat berinteraksi langsung dengan komputer tanpa harus melalui spesialis informasi. Time sharing membuka peluang baru dalam menggunakan komputer. Tidak sampai pada tahun 1971 saja. Dan selanjutnya ditemukan istilah DSS. G. Anthony Corey dan Michael S. Scott Morton. Yang keduanya adalah profesor MIT. Bersama-sama menulis artikel dalam jurnal yang berjudul A Framework for Management Information System. Mereka merasakan perlunya ada rangka untuk menyalurkan aplikasi komputer terhadap pembuatan keputusan manajemen. Corey dan Scott Morton mendasarkan kerangka kerjanya pada jenis keputusan menurut Simon dan tingkat manajemen dari Robert and Anthony menggunakan istilah strategi planning, manajemen kontrol, dan operation control, yaitu perencanaan strategis dan kontrol manajemen yang benar. Kemudian contoh kasus aplikasi Decision Support System DSS. Kita ambil contoh PT Telkom. PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Aplikasi yang menggunakan Telkom as Service akan dapat membantu evaluasi pemilihan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan oleh PT Telkom, karena Telkom as Service berfungsi juga sebagai hubungan antara Telkom dan customer. Dengan adanya Telkom as Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya, terutama saran tentang Telkom Speedy, apakah itu melalui saluran wireless atau wireline. Dengan adanya di sistem DSS, PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan pelanggan dan mengambil keputusan dalam perusahaan pun
lebih efektif dan efisien. Hal ini memberikan keuntungan bagi PT Telkom maupun customer. Jadi ini adalah contoh dari apa yang dan apa yang tidak, ini adalah contoh dari apa yang bisa dilakukan TSS. TSS akan membantu kita untuk mengembangkan usaha kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.